sana, terlihat Byron melihat Sip yang sedang dibujuk oleh anak-anak untuk menari. Lalu Byron mengambil drum dan memberikannya kepada Sip. Byron berkata, Pak Gubernur tidak bisa menari nak, tapi dia bisa memainkan drum. Kemudian Sip mulai memainkan drumnya. Terlihat Anandi terpesona pada Sip. Lalu Sip menatap wajah Anandi dan mereka pun saling menatap satu sama lain. Anak-anak itu menarik Anandi untuk menari. Anandi pun mulai menari dengan diiringi musik drum yang dimainkan Sip. Tak lama kemudian, Kalyani telah tiba di rumah. Terlihat Kalyani sangat khawatir, dia begitu cemas dengan perkataan wanita di kuil. Begitu juga dengan Asima, teman Sip di London. Kalyani pun melihat Asima dengan kesal, lalu dia menghampiri untuk menariknya. Ternyata itu hanyalah hayalan Kalyani. Kemudian Kalyani menatap Sip, dia pun tersenyum kepada Kalyani. Kalyani pergi untuk meletakkan piring persembahannya, lalu dia menghampiri Sip dan mengatakan, maukah kamu menikahi Anandi? Namun Sip tidak mendengarkan ucapan Kalyani dan berkata, aku tidak bisa mendengarkanmu nenek. Nenek Kalyani terlihat bingung dan menoleh ke arah Anandi. Kemudian dengan terpaksa Kalyani mengambil pemukul drum dari tangan Sip dan mengatakan, maukah kamu menikahi Anandi? Mendengar hal itu, Sip nampak kaget. Dia tidak bisa mengatakan apapun pada Kalyani. Nenek Kalyani pun mulai sedih dan merasa bersalah atas apa yang dia ucapkan kepada Sip. Kalyani berkata, maafkan aku telah mengatakan semua ini padamu. Aku tahu apa yang kamu pikirkan dan kamu pasti tidak mau menikahi seorang janda. Aku juga tidak keberatan padamu, hanya saja aku terlalu bermimpi. Namun setiap orang berhak memilih pasangannya masing-masing. Kalyani juga berkata, aku mulai bermimpi saat kau menyelamatkan Anandi. Aku melihat dalam pikiranku kau adalah pengantin prianya Anandi. Setiap hari aku tidak bisa mengeluarkannya dari pikiranku. Jadi tolong maafkan aku nak. Sekarang aku tahu bahwa mimpiku hanyalah kosong. Aku sekarang tidak akan lagi menaruh harapanku kepadamu. Maafkan aku nak. Jadi lupakan saja semua yang aku katakan tadi. Aku mohon maafkan aku Sip. Kalyani pun pergi dengan tersenyum. Namun terlihat Kalyani sangat terluka hatinya. Nampak Sip masih memperhatikan Kalyani. Lalu dia melepaskan drumnya dan menghampirinya. Dia berkata kepada Kalyani, kenapa nenek pergi meninggalkanku tanpa jawaban? Aku mencintai Anandi. Aku ingin menikahinya. Mendengar hal itu, Kalyani pun sangat terkejut. Kalyani berkata, coba katakan sekali lagi, aku hanya ingin memastikan apakah ini bukan mimpiku. Kemudian Sip menjawab, iya nenek, aku ingin menikah dengan Anandi, aku sangat mencintainya. Kalyani berkata, kenapa kamu tidak memberitahu pada Anandi juga? Kemudian Sip menjawab, aku takut mengatakan semua ini padanya, yang terpenting adalah nenek bahagia mendengarnya. Dan sekarang nenek merasa lega karena sudah tahu jawabanku. Kalyani terlihat sangat bahagia dan mereka berdua mulai memandangi Anandi sambil tersenyum. Namun Sip merasa cemas dan dia berkata, nenek, apakah kita akan membicarakan ini dengan Anandi? Akan tetapi nenek Kalyani melarangnya untuk tidak memberitahu. Kalyani berkata, biar aku saja yang memberitahunya kepada Anandi. Kemudian Sip menyentuh kaki Kalyani. Dia pun memberkati Sip dan mengatakan, tidak lama lagi kamu akan menjadi menantuku. Terlihat di sana Sip sangat bahagia. Dia langsung mengambil drum dan mulai memainkannya. Nenek Kalyani pun sangat bahagia. Lalu dia menghampiri Anandi sambil menari. Anandi heran melihatnya, tapi Anandi pun merasa senang dan menari bersama. Nampak Byron dan semua orang terkejut melihat Kalyani menari di pesta. Di sisi lain, Jagdish masih memikirkan masalah hidupnya, sedangkan keluarganya sedang berpesta. Kemudian acara selesai, Kalyani memberitahu Byron, Pasan dan Gehna bahwa Sip mencintai Anandi. Dia telah bersedia menikahi Anandi. Mendengar hal itu, nampak semua orang kaget dan bahagia. Kemudian Kalyani mengatakan bahwa Sip juga akan membicarakan hal ini dengan keluarganya. Namun Byron khawatir dan berkata, kita juga harus membicarakan hal ini dengan Anandi. Kalyani menjawab, nanti aku yang akan membicarakan hal ini dengannya. Tapi sekarang kita harus menyembunyikan hal ini dulu. Jangan ada yang bicara mengenai hal ini. Anak itu sangat sensitif, apalagi sekarang perasaannya saat ini sedang terluka. Tiba-tiba Anandi datang dan berkata, ternyata kalian semua ada di sini. Byron mengatakan, iya, kami sedang membicarakan tentang pesta yang begitu meriah. Lalu Anandi mengatakan, pantas saja nenek terlihat begitu bahagia. Di Mumbai, terlihat Jagdish sedang berjalan sendirian, lalu dia duduk. Pengemis pun menghampirinya dan menawarkan makanan. Namun Jagdish menolaknya. Dia berkata, aku ini bukan pengemis jalanan sepertimu. Kemudian Jagdish pergi meninggalkannya. Keesokan harinya, Sip terbangun dari tidurnya karena Asima menelponnya untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Sip juga mengatakan bahwa dia sangat menyukai hadiah dari Asima dan mengucapkan terima kasih padanya.
Lalu Sip bercerita mengenai pesta kejutannya pada Asima. Dia berkata bahwa semua penduduk desa ikut serta dalam pesta ulang tahunnya. Sip juga memberitahu Asima bahwa nenek Kalyani melamarnya untuk Anandi. Dia pun menerimanya. Mendengar hal itu, Asima sedih dan menangis. Hatinya begitu hancur. Namun dengan berat hati, Asima menahan rasa sakit dan mengucapkan selamat kepada Sip. Sedangkan di rumah Apeli, Anandi menerima surat dari Makan. Lalu Anandi membuka surat tersebut dan ternyata itu adalah surat perceraian sidang terakhir yang akan dilaksanakan 3 hari lagi. Anandi pun mengingat kejadian saat di persidangan dengan Jagdish. Tiba-tiba handphone Anandi berdering dan ternyata itu telepon dari Asima. Dia mengucapkan terima kasih kepada Anandi karena sudah memberikan hadiahnya kepada Sip. Asima berkata, namun hadiahmu yang paling bagus dipilih oleh Sip. Anandi menjawab, tapi aku tidak memberikan hadiah apapun kepada Sip. Asima berkata, akhirnya Sip akan menikah dengan seseorang yang dia cintai. Anandi, hadiahmu sangat bagus dari hadiahku. Namun, Anandi bingung dan dia berkata, aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Asima berkata, kamu memang sangat polos Anandi. Aku akan memberitahumu bahwa nenekmu telah melamar Sip untukmu dan Sip telah menerimanya. Mendengar hal itu, Anandi pun merasa kaget. Tak sengaja, dia menjatuhkan handphonenya. Anandi pun mulai mengingat apa yang dilakukan nenek padanya untuk mendekatkan Anandi dan Sip.